Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alia Mitra Diuliani dengan NIM 1930110001 dari jurusan Tadris Kimia semester 3 IAIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan membuat video praktikum ketiga dengan judul praktikum kali ini yaitu minyak atsiri, produksi minyak sereh wangi Citronella Oil dengan metode destilasi uap air. Tujuan dari praktikum kita kali ini ada dua. Yang pertama, mahasiswa mengetahui prinsip kerja dari destilasi uap air. Yang kedua, mahasiswa memahami cara produksi minyak atsiri dari sereh wangi dengan metode destilasi uap air. Sudah tahu ya tujuan praktikum kita kali ini? Lalu kita masuk ke landasan teori yang mendasari dari praktikum tersebut. Yang pertama di sini ada pengertian minyak atsiri. Ada yang tahu apa itu minyak atsiri? Minyak atsiri adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruangan dan mudah menguap sehingga mengeluarkan aroma yang khas. Lalu, minyak atsiri ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar dari wangi-wangian atau minyak oles lainnya. Sudah jelas ya pengertiannya? Lalu kita masuk ke ciri-ciri minyak atsiri. Minyak atsiri itu memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, mudah menguap. Yang kedua, titik didihnya itu rendah. Dan yang ketiga, tidak mudah larut dalam air atau larutan polar lainnya. Lalu, golongan minyak atsiri. Golongan minyak atsiri ini termasuk dalam senyawa organik terpena dan terpenoid yang mudah larut dalam minyak. Lalu, minyak atsiri itu akan menguap pada titik didih 40 derajat Celcius. Kita masuk ke macam-macam minyak atsiri menurut sumber utamanya. Yang pertama itu ada minyak kayu putih, lalu ada minyak cendana, ada minyak cengkeh, ada minyak adas, dan ada minyak sereh yang akan kita bahas pada praktikum kali ini, dan masih banyak lagi minyak-minyak yang berdasarkan sumber utama minyak atsirinya. Lalu kita masuk ke bagian tanaman yang diambil dalam minyak atsiri tersebut. Biasanya bagian tanaman yang diambil untuk menghasilkan minyak atsiri tersebut, yang pertama ada daunnya, ada buahnya, ada rantingnya, ada akarnya, dan bahkan kulit atau batang dari tersebut. Tetapi untuk mengeluarkan minyak atsiri tersebut, kita memerlukan metode berupa destilasi atau penyulingan atau ekstraksi. Jelas ya? Lalu kita masuk ke pengertian atau prinsip dari destilasi. Destilasi itu merupakan proses kimia fisika. Destilasi itu merupakan proses kimia fisika yang akan kita gunakan untuk minyak atsiri tersebut. Lalu destilasi ini memanfaatkan prinsip kerja perbedaan titik didih larut komponen campuran. Lalu kita masuk ke jenis-jenis destilasi atau penyulingan. Di sini ada hidrodestilasi dan ada fraksinasi. Yang pertama, hidrodestilasi. Kalau hidrodestilasi itu adalah proses campuran yang mana campuran tersebut berwujud cairan yang tidak saling larut atau tidak saling campur, sehingga memiliki dua fase atau dua lapisan. Pada proses hidrodestilasi ini ada 3 jenis. Yang pertama ada destilasi air, ada destilasi uap langsung, dan ada destilasi uap dan air. Kalau destilasi air ini, kita langsung pada proses perebusan dari bahan tersebut, yang mana proses perebusan tersebut biasanya digunakan oleh bunga mawar atau bunga jeruk. Kalau destilasi uap langsung itu kita menggunakan uap kita menggunakan uap untuk menghasilkan minyak atsirinya. Pada destilasi uap langsung ini tekanannya itu lebih besar daripada tekanan atmosfernya. Lalu destilasi uap dan air. Kalau destilasi uap dan air ini kita sebut juga dengan proses pengkukusan, yang mana bahan tersebut dikukus terlebih dahulu, lalu hasil uap tersebut akan mengalir ke kondensor dan membentuk cairan. Pada proses destilasi uap dan air ini adalah metode yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Lalu ada fraksinasi.
Kalau fraksinasi ini adalah campuran komponen yang sempurna. Maksudnya sempurna itu ia tidak memiliki bidang batas atau tidak memiliki dua fasa, tetapi hanya satu fasa. Ini nih ada 3 bagian, yaitu ada reaktifikasi, ada kohobasi, dan ada destilasi fraksinasi. Yang kita fokuskan yaitu pada materi destilasi uap air bagian dari hidrodestilasi. Jelas ya teman-teman? Lalu kita masuk ke praktikumnya. Di sini ada alat dan bahannya. Alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada konektor lurus, lalu ada konektor bengkok, ada kondensor spiral, ada separator, lalu ada di sini kettle atau disebut dengan dandang, lalu ada selang, lalu ada pipet tetes, ada pipet tetes, ada corong kaca, dan ada Erlenmeyer atau gelas bekernya. Sedangkan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini tentunya adalah daun sereh wangi, lalu ada natrium sulfat anhidrat, dan ada air. Kita masuk ke langkah kerja dari praktikum tersebut. Yang pertama, gambar yang pertama itu persiapkan bahan terlebih dahulu. Yang kedua, yang sereh wangi sudah kita sediakan tadi, kita timbang sebanyak 1,5 kilo. Lalu setelah ditimbang, sereh wangi tersebut dipotong-potong acak menggunakan gunting. Tujuan pemotongan ini untuk mengurangi ketebalan dari bahan tersebut dan mempercepat proses difusinya. Lalu setelah dipotong-potong, setelah potong-potong, masukkan daun sereh wangi tersebut ke dalam kettle atau dandang yang sudah di bawahnya itu sudah ada air dan sudah ada kompornya untuk proses pengkukusan. Lalu tutup dandang tersebut menggunakan penutupnya dan rangkailah alat destilasi. Rangkailah alat destilasi itu, yang pertama kita akan letak terlebih dahulu konektor lurusnya, baru diikuti dengan konektor bengkok, dan lalu diikuti dengan kondensor, baru separator. Nanti lebih jelasnya bentuk dari destilasi uap air ini akan saya tampilkan di sini. Bentuk destilasi uap airnya itu, di situ kan jelas terlihat ada kettlenya, kettle tersebut atau dandang, lalu di situ terlihat ada konektor lurusnya yang menghubungkan tutup dengan kettle tersebut. Lalu ada konektor bengkok yang menghubungkan konektor lurus, lalu di bawahnya itu ada kondensor spiral dan ada separator. Setelah itu, proses dari destilasi uap air ini berlangsung lebih kurang 2 jam. Setelah 2 jam, maka pada senektor tadi akan ada cairan, yaitu cairan yang tidak saling campur atau ada 2 fasanya. Fasa di atas disebut dengan minyak atsirinya yang akan kita ambil nanti, sedangkan yang di bawah di sini disebut dengan hidrofilnya, yaitu airnya. Air tersebut akan keluar terlebih dahulu, setelah itu baru nanti minyak atsiri tersebut akan ditampung menggunakan gelas beker. Setelah kita berhasil mengambil minyak atsiri tersebut dan memisahkannya, kita lanjut ke proses lainnya, yaitu dengan menambahkan natrium sulfat anhidrat ke dalam minyak atsiri tersebut. Guna natrium sulfat anhidrat tersebut untuk mengikat H2O yang masih ada di dalam minyak atsiri tersebut. Setelah itu baru kita lakukan percobaan fisik, atau kita melihat lebih detail lagi minyak atsiri tersebut dan dilakukan pengolahan lagi. Begitulah langkah kerja dari minyak atsiri tersebut. Nanti gambar dari rangkaian alat tersebut akan saya tampilkan di sini, dan bagaimana bentuk konektor separator tersebut akan saya tampilkan juga nanti di sini di samping saya ya. Lalu kita masuk ke kesimpulan dari praktikum kita kali ini. Tunggu sebentar. Langkah kerjanya tadi itu, kalau destilasi uap air ini proses perebusan ini berarti air tadi akan berbentuk
air dari rebusan serai wangi tersebut akan ke atas, lalu membentuk uap yang akan didinginkan oleh kondensor, lalu keluar dalam bentuk cairan di separator. Sudah jelas ya? Lalu kesimpulan dari praktikum kita kali ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa minyak atsiri produksi minyak serai wangi ini menggunakan metode destilasi uap air, yang mana disebut lebih jelasnya itu adalah metode pengkukusan. Pengkukusan ini minyak atsiri tersebut tidak akan larut dalam air karena ia memiliki dua fasa pada separatornya nanti, lalu pada air tersebut akan keluar melalui separator dan minyak atsiri tersebut akan juga keluar dari separator yang ada di bawahnya. Seperti ini lebih kurang gambarnya. Saya gambar ya. Di sini nanti ada api. Di sini nanti ada apinya. Lalu di sini ada kayak seperti dandang. Sini dandangnya. Lalu di sini ada penutup dandangnya. Di sini akan dirangkai alat, ini disebut dengan separator lurus, lalu dihubungkan lagi dengan separator bengkok. Setelah itu baru kita hubungkan dengan kondensor spiral. Dan di sini ada namanya separator yang akan menampung hasil dari destilat tersebut. Air tersebut akan keluar dari sini. Di sini akan ada dua lapisan atau dua fasa. Air tersebut akan keluar dari sini. Dari sini air akan keluar dari sini, sedangkan minyak atsiri tersebut akan keluar dari bawah dari separator tersebut. Begini lebih kurang. Uap dari minyak atsiri tersebut, hasil pengkukusan tersebut akan naik ke atas, lalu masuk ke konektor bengkok, lalu diproses pada proses di kondensor, yaitu proses pendinginan atau proses pencairan. Nanti ia akan keluar dalam bentuk cairan. Itulah yang disebut dengan proses destilasi uap air atau prinsip kerja dari destilasi uap air. Sudah jelas ya teman-teman? Semoga teman-teman mudah memahaminya. Lalu kita masuk ke pertanyaannya. Di sebelah kiri saya sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan prinsip kerja dari destilasi atau penyulingan uap dan air. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau destilasi uap air ini itu disebut dengan proses pengkukusan pada sebuah dandang, di mana bahan dimasukkan, lalu air tersebut lalu hasil perebusan tersebut akan menguap. Hasil dari perebusan tersebut atau hasil dari pengkukusan tersebut akan menguap dalam bentuk uap, lalu akan didinginkan di kondensor dan keluar dalam bentuk cairan, di mana di kondensor tersebut akan tertampung oleh separator, di mana separator tersebut akan tampak ada dua fase atau dua lapisan, yang mana fase di atas disebut dengan minyak atsirinya, fase di bawah disebut dengan hidrofilnya. Baru nanti setelah air keluar, baru minyak atsirinya ditampung lagi dengan gelas beker. Sudah jelas ya prinsip dari kerja destilasi uap air ini. Lalu kita masuk ke soal kedua, yaitu apa fungsi dari pemotongan daun serai wangi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, fungsi dari pemotongan daun serai wangi tersebut adalah untuk mengurangi ketebalan dari daun tersebut sehingga proses difusinya berlangsung lebih cepat. Kalau daunnya tebal, terus daun itu banyak serat, maka proses difusinya itu semakin lama dan proses pengkukusan itu akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi gitu. Lalu soal yang ketiga, pada penjelasan praktikum apa fungsi separator? Seperti sudah saya jelaskan barusan tadi, separator tersebut berfungsi sebagai penampung dari hasil destilat, di mana separator tersebut akan menampung ada dua fase, yang mana fase di atas di sini disebut dengan minyak atsirinya, sedangkan fase di bawah ini akan disebut dengan airnya atau hidrofilnya. Air akan keluar melalui separator bagian seperti ini, sedangkan minyak tersebut akan keluar dari separator bagian bawahnya. Lebih jelasnya akan saya taruh gambar separatornya di sini nanti, teman-teman bisa lebih memahaminya. Berarti sudah selesai pembahasan dari praktikum kita kali ini, yaitu minyak atsiri produksi minyak serai wangi citronella oil dengan metode destilasi uap air. Semoga teman-teman lebih paham dengan yang saya jelaskan, atau maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.